Selamat malam semuanya, tiba saatnya lagi kita akan membahas potensi pergerakan indeks global dalam 1 minggu ke depan. Teristimewa besok hari Senin tanggal 31 merupakan akhir bulan dan itu akan menentukan bentuk candle monthly-nya nanti jadinya seperti apa di indeks yang kita bahas pertama adalah indeks Dow ya. Dan itu cukup sangat-sangat menarik sekali. Seperti apa jadinya? Apakah bulan ini indeks Dow mampu ditutup positif atau makin anjlok lagi besok ya, apakah mungkin besok anjloknya dahsyat banget atau mungkin terjadi retracement atau dia retest lagi resisten weekly sehingga candlenya ya nggak drop banget lah untuk penutupan bulan ini. Apapun itu kita akan segera bahas. Namun jangan lupa sebelum saya bahas lebih lanjut, silahkan like dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya bagi Anda penggemar trading saham indeks saham global tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Baiklah, karena ini adalah weekly dan belum monthly, monthly-nya besok aja kita bahas. Kita tentunya lihat chart weekly-nya ya. Jadi kalau ini saya geser sebentar ya. Jadi kalau kita lihat chart weekly-nya, saham Dow, indeks Dow terbentuk pin bar ya dengan volume cukup lumayan gede. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi apakah pin bar ini akan menjadi tanda reversal setelah drop sekian kencangnya minggu yang lalu dan beberapa minggu yang kemarin. Jadi di sini ada pin bar, di sini ada pin bar ya, pin bar lawan pin bar. So cukup menarik sekali. Di sini ada pin bar ya, dan di sini muncul lagi pin bar. Jadi benar-benar berperang ini bull dan bear ya. So apakah pin bar yang di bawah ini dengan volume yang segede ini mampu naik kembali ke area downtrend line hijau yang sudah dijebol ini sehingga kembali ke fase uptrend, atau ini merupakan candle pin bar yang nantinya gagal ya, karena masih banyak resisten yang menghadang di atasnya nanti kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan ini Dow bisa naik. Tapi saya kira besok untuk penutupan bulan ada potensi untuk sedikit naik. So kita lihat kenapa demikian ya. Karena yang pertama kalau kita lihat tadi weekly-nya adalah terbentuk pin bar cukup gede. Dan kemudian kalau kita lihat di time frame daily ya, jadi ini memang sebenarnya menurut saya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan masih potensi akan turun lagi. Namun kan kita lihat itu untuk besoknya bagaimana ya, besok dalam 1 minggu ke depan ini juga kira-kira seperti apa ya. So dalam 1 minggu ke depan pandangan saya sih ada potensi Dow ini akan sedikit reversal lah ya, dan dia akan melakukan retest downtrend line ini yang sudah dijebol, sekaligus dia akan retest moving average 200 ya. Jadi ini saya hapus dulu ya, saya jelaskan lagi. Saya hapus dulu, nanti saya gambar lagi. So saat ini lagi ketahan oleh support ya, lagi ketahan oleh support di sini, support garis ini ya, garis ini support monthly lagi ketahan. Ini support daily-nya sudah jebol ya, sudah jebol. Saya hapus, dan yang menahan adalah support weekly dan monthly. So ada potensi kalau kita lihat di sini adalah moving average 200 ya. Jadi di sini sangat besar kemungkinan Dow ini akan datang ke sini. Dia akan melakukan tes dulu di sini untuk berusaha bangkit lagi. Dan yang menentukan adalah dia nanti bisa jebol moving average 200 dan juga MA20 yang nantinya ke sini atau tidak. Kalau misalnya dia bisa breakout ya, jadi saya gambar lagi, kalau misalnya dia bisa breakout ya, maka dia akan ngetes area moving average 50 ya. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout, dia akan ngetes ke sini dan kemudian menentukan apakah dia bisa lanjut lagi atau tidak. Tapi saya kira kalau misalnya dari gaya pergerakan harga, kan harga itu nggak mungkin naik terus naik kenceng gitu kan ya, selalu harus, kalau ini kalau kita lihat turun, nggak mungkin turun terus itu, selalu ada naiknya kemudian baru turun lagi. Dan pandangan saya ya ada potensi seperti ini, jadi kemungkinan besar seperti ini ya. Nah ini
turun lagi sampai bablas ini atau enggak. Jadi skenario yang pertama adalah seperti ini. Kalau misalnya moving average ini mampu menahan harga sehingga terpukul turun lagi. Ya, tapi saya kira mungkin pertarungannya agak sengit karena bullnya cukup gede di sini. Ya, jadi pasti mereka nggak mau menyerah begitu saja. So, kita lihat aja hari Senin seperti apa. Dia bisa jebol sini apa enggak, itu dulu kuncinya ya. Nanti saya kira untuk tanggal 31 sore kita akan bikin video lagi untuk karena melihat kondisi akhir bulan candlenya seperti apa. Mungkin tanggal 1 ya. So, ini juga sudah mulai dead cross. Itu yang menyebabkan saya agak yakin kenapa dia belum tentu mampu breakout dari resisten yang ada di sini. Jadi kemungkinan besar ini akan membentuk lower high dan kemudian dia akan membentuk lower low. Kemungkinan besar ya, karena ini udah mulai dead cross lagi dan turunnya Dow Jones kali ini tuh jauh lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau saya pernah bahas sebelumnya di video tentang chart tahunan indeks Dow ya, dari mungkin 2 atau 3 video sebelum ini yang tentang indeks global, itu besar kemungkinan sudah waktunya koreksi ya, karena udah naik terlalu panjang. Walaupun itu pun mungkin bukanlah jaminan naik lebih tinggi. Naik tinggi bisa jadi lebih tinggi lagi memang iya, tapi biasanya koreksi walaupun sedikit itu mungkin sekali terjadi. So, pandangan saya seperti ini dulu untuk Dow Jones. Kemungkinan hari Senin besok bisa lah dia sikat ke sini, kemudian bertarung lagi bull and bear di sini, dan kemudian kita lihat penentuannya beberapa hari atau dalam minggu depan apakah dia breakout ke atas lagi atau turun ya. Tadi kalau kita coba lihat lagi dengan Fibonacci ya sebagai konfirmasi, kadang berguna juga sih Fibonacci ini kadang-kadang. Ini di Fibonacci 50 ya, 50 atau dekat-dekat 38,2 lah ya. Nah, dekat 38,2. Saya kira dropnya mulai dari sini. So, besar kemungkinan di area-area sini ya. Pantulannya Fibonacci-nya besar areanya, kemungkinan di area sini itu yang menjadi area resisten dekat-dekat sini. So, kita akan lihat Senin nanti. Berikutnya S&P 500. Saya nggak bahas panjang lebar karena mirip dengan Dow Jones. So, kemungkinan akan terjadi koreksi sebelum turun lebih lanjut. Jadi bisa jadi koreksinya ini terjadi sekarang ini di moving average 200. Kalau misalnya dia nggak mampu nembus, dia akan turun lagi ke bawah. Atau kalau misalnya nembus, dia akan dihadang resisten somewhere di atas ini. Ya, bisa jadi moving average 20-nya ini turun ke sini. So, mungkin akan terjadi reversal lagi di dekat-dekat uptrend line yang sudah dijebol ini ya. Jadi mungkin bisa turun begini. Itu untuk S&P dan Dow Jones. Pandangan saya masih cenderung potensinya lebih berpotensi untuk turun lagi daripada naik. Tapi apapun itu market bisa saja berubah ya. Jadi kalau kita lihat di sini support daily-nya yang udah jebol dan monthly sama weekly-nya hampir jebol tapi belum jebol ya. Dan dia masih ada di sini, ada support satu lagi. So, sangat mungkin masih akan bertahan dulu lah ya, dan bisa ngangkat harga itu sedikit setidaknya mungkin ke resisten di daerah sini. Coba kita lihat lagi dengan Fibonacci. Kalau kita lihat Dow Jones pakai Fibo. So, ya, ada dua kemungkinan. Sekarang ini sudah di golden ratio 61,8. Bisa aja Senin ini langsung dibanting turun. Kemungkinan yang kedua, kalau kita lihat 38,2-nya itu berada di moving average 20 dan juga di sekitaran uptrend line garis bentik-bentik hijau ini yang barusan saja beberapa hari yang lalu di breakdown dengan keras. So, jadi ada dua skenario itu ya. Jadi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke Eropa, Dow Index DAX ya, Germany DAX. Menurut saya juga mirip dengan S&P, jadi potensinya masih cukup besar untuk lanjut turun ya. Ini tanda panah yang saya gambar benar-benar kejadian dan harga sampai sini benar-benar ya, dan kemudian terjadi retracement kan, dan saat ini sedang naik. Saya kira mungkin agak sulit ya bagi DAX ini untuk tembus resisten yang ada di atas ini. So, sangat mungkin sekali dia datang di sini dan kembali terpukul turun.
sekaligus area ini berdekatan dengan moving average 200-nya. Jadi kalau pandangan saya sih sangat besar kemungkinan seperti ini jalannya sebentar ya, sangat besar kemungkinan. Jadi ini bentuknya juga nggak enak ya, candlenya juga nggak enak, bentuknya seperti ya ragu-ragu, doji mau naik tapi nggak naik, mau pin bar bukan pin bar. So sangat mungkin seperti ini, kemudian dia akan banting down lagi ya. Apalagi volumenya cukup gede dropnya ini, jadi mau naik nggak kuat karena ketahan seller. So itu scenario untuk indeks DEX ya. Jadi bagi anda yang trading DEX, saya kira anda bisa nunggu di resisten daerah sini, atau kemudian kalau misalnya mau buy, anda tunggu setelah downtrend line ini breakout atau moving average 200 ini breakout. Selanjutnya kita masuk ke Asia, kita mulai dari China. China A50 ini bukanlah Shanghai Composite ya, beda lagi. Jadi sebentar ya. China A50 kemarin ini di mana ya? Saya sempat gambar di sini. Sebentar ya. China A50. So China A50 ini merupakan bagian dari indeks Shanghai Composite yang dipandang mempunyai pengaruh terhadap ekonomi Cina cukup besar ya, yang paling berpengaruh dari Shanghai Composite. Hilang ya kamera saya. Bentar. Oh ini ya. So seperti yang kita lihat, ternyata support yang saya gambar ini di breakdown ya, jadi dia nggak berhasil mandul ke atas ini kemarin hari Jumat, di break dengan sangat kuat. Jadi ini sudah breakdown lagi supportnya ya, supportnya udah breakdown lagi, udah jebol. So ini skenario ini tidak terjadi ya, tidak terjadi pandul, malah terjadi drop sangat kuat. Biasanya China 50 ini pengaruhnya gede ke Hang Seng, itu sebabnya dari nanti kita lihat bahwa Hang Seng itu cenderung akan turun juga. Dengan hujamannya segede ini ya, saya kira saya cukup optimis dia akan ambrol ya, mungkin Senin ini. Jadi saya kira akan ambrol begini, kemudian baru terjadi retracement sedikit-sedikit. Sebentar ya. Seperti ini ya, jadi senarionya mungkin kalau misalnya terjadi retracement sebentar ya begini ya. Jadi sangat kuat, kemungkinan besar akan turun. Dan kalau kita lihat minggu yang lalu 2, 4 nggak mampu fight back lagi resisten yang ada di atas ini. Jadi benar-benar drop dari daily dan weekly resisten dan hanya sebentar saja retest kemudian drop lagi. So kemungkinannya sangat besar untuk indeks China A50 dan kemungkinan juga akan mirip dengan Shanghai Composite. Kecil kemungkinan untuk bisa balik dalam waktu pendek ya. Dan kalau kita lihat di sini adalah weekly resisten ya, jadi berat ya untuk China. Saya kira akan cenderung akan turun dengan hujaman seperti ini. Paling retracementnya paling banter sampai dekat-dekat sini aja, kemudian akan drop lagi atau mungkin langsung drop. So itu untuk China A50. Jepang saya nggak bahas, saya langsung ke Hang Seng saja. Indeks favorit saya adalah Hang Seng dan DEX. Hang Seng tadi saya sempat bahas di pembahasan indeks saham Indonesia dan juga saham-saham Indonesia. Sebentar ya.
So saat ini sedang menguji area support ya, dan futuresnya untuk hari Senin sudah jalan, sudah mantul dikit. Tapi hari Jumat kemarin adalah sama seperti China, hujannya cukup tinggi dan berpotensi untuk membreakdown support ini. Namun ternyata masih belum breakdown. Jadi Hang Seng masih lebih baik sedikit, tapi kemungkinan besar saya kira ya, karena Hang Seng ini masih ada pengaruhnya juga dengan Amerika ya. Mungkin kalau China itu hanya full China mungkin ya. So ada kemungkinan sedikit terjadi pantulan, dan kalau misalnya terjadi pantulan paling kuat pun dia akan sampai ke resisten daerah sini ya, dan kemudian akan lanjut drop lagi. Tapi saya kira kecil banget kemungkinan hari dalam minggu depan bisa sampai ke situ. Saya kira hanya sideways kecil-kecil, retrace kecil-kecil, dan kemudian saya kira potensinya lebih besar untuk drop lagi ya, langsung drop lagi gini. Karena apa? Ini sudah hujaman cukup tinggi dan volumenya gede-gede. So kalau kita lihat tadi China-nya seperti itu, besar banget kemungkinan akan terjadi downtrend lebih lanjut dalam minggu depan setidaknya. Kalau misalnya terjadi retrace, paling retrace kecil-kecil aja. So untuk Hang Seng dan China seperti itu. Eropa dan Amerika kita udah bahas. Sekarang kita bahas ke komposit. Komposit indeks Indonesia ya, indeks Indonesia sepertinya masih akan sideways, dan minggu lalu sempat tidak jadi breakdown ya, secara weekly-nya tidak jadi breakdown dari support ini dan dari downtrend line ini. Namun saya kira itu tidak bertahan terlalu lama ya. Saya kira tidak bertahan terlalu lama karena di sini kalau kita lihat di sini ada resisten. Maksud saya tidak bertahan terlalu lama apabila sentimen globalnya lanjut turun hari Senin atau dalam minggu depan ya. Tapi kalau ternyata sentimen globalnya membaik, ya itu lain cerita. Kita lihat saja dari price action-nya saat ini itu IHSG sudah berada di resisten lagi gitu. Seperti yang saya ngomong, untuk bila harga berada di resisten itu biasanya sulit untuk, tidak gampang-gampang untuk dia langsung mencum terbang ke atas gitu ya. Jadi biasanya ada reaksi pertahanan dulu, mungkin sideways dulu, atau turun-turun dikit, itu minimal. Jadi mungkin sideways gini, kemudian akan baru turun dikit, kemudian baru naik lagi. Tapi apapun itu, saya belum punya pandangan yang terlalu clear ya untuk IHSG kali ini. Saya kira masih ada di resisten dan ada potensi untuk turun, hati-hati. Makanya saya bilang untuk trading saham Indonesia hari Senin nanti dalam minggu depan juga, jangan menurut saya terlalu agresif, istimewa yang big caps dan blue chip ya, itu menurut saya. Jadi ada potensi untuk naik lagi lebih lanjut, namun masih ada resisten 1 dan 2 ini yang akan menghadang. So kemungkinan kalau misalnya terjadi kenaikan pun dia masih harus berhadapan dengan 2 resisten di atasnya. So kemungkinan di sini langsung turun begini, atau naik sedikit ke sini baru kemudian dia akan tertahan sebentar lagi. Saya kira untuk langsung breakout dan kemudian membentuk all time high lagi untuk besok kecil kemungkinannya ya, kecuali kalau misalnya ada bandarnya atau ya itu faktor fundamental atau faktor bandarmologi ya, teknikalnya di break ya, itu saya secara price action ya itu berarti breakout ya. Jadi kalau kita lihat dari keadaan yang sekarang dan kondisi sentimen global, saya kira belum akan breakout setinggi itu. Ya, saya kira cukup sekian dulu teman-teman untuk pembahasan indeks global dan saham Indonesia. Indeks saham Indonesia maksudnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi insight bagi Anda yang trading saham-saham global, baik itu Dow Jones, S&P, DAX, Hang Seng, China A50. Moga-moga yang saya sampaikan ini, pandangan saya boleh bermanfaat bagi Anda, menjadi referensi dan juga memperbesar peluang Anda untuk profit minggu depan. Saya kira sekian dulu. Selamat malam, selamat mempersiapkan diri, dan terima kasih sudah nonton.